memulihkan, sehingga kami terus menghidupi kehidupan ini dengan ungkapan syukur. Hari ini Engkau akan menyapa kami melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah ketika kami telah membuka Alkitab, kami juga ditolong untuk membuka pikiran dan hati kami, agar firman ini kami mengerti, agar firman ini kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan sabda Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 51 ayat 3 sampai 15. Demikian. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Maka Engkau benar dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghakiman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni padaku, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatan-Mu, dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya, hosana. Ibu Bapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada sebuah kisah begini. Kisah seorang anak masih SMP, yang tentu saja gemar bermain dengan teman-temannya. Waktu itu teman-temannya lagi gandrung dengan olahraga. Maklum ya, kalau lihat di televisi ada jagoannya menang, olahraganya diikuti. Kalau lagi rame sepak bola melulu. Kali ini lagi bulu tangkis. Mungkin kayak Tulas ya. Kita anggap saja namanya anak itu Tulas ya. Tulas lagi gandrung sekali dengan main bulu tangkis bersama teman-temannya. Dia diajakin main.
Tapi sayangnya raket yang dibelikan oleh orang tuanya itu nggak bagus. Maklumlah waktu dibelikan masih anak-anak ya ala kadarnya, asal ada senarnya aja. Tapi ketika Tulas sudah SMP kan tahu merek. Masa aku pakai yang beginian? Lalu karena papahnya juga hobi main bulu tangkis, tentu papahnya ini punya raket yang bagus. Maka diam-diam Tulas ambil raket papanya. Dia bawa main ke lapangan, bangga ini raketku yang lebih bagus. Main kelewat semangat, jebret, patah ternyata. Dia bingung. Aku nanti ngomong ke papaku gimana ya? Padahal raket ini juga raket kesayangan bapaknya. Di tengah-tengah kebingungannya, temannya mengusulkan, udahlah, gak usah ngomong, umpetin aja. Dia bawa di tasnya, bawa pulang, nyampe ke rumah. Di sini dak dikduk, ada enggak papaku ya? Papanya lagi nggak ada, karena sore itu masih belum pulang dari kantornya. Ini kesempatan. Lalu ia bungkus raket itu, dia sembunyikan di bawah tempat tidurnya. Dia sembunyikan. Lalu papanya pulang. Biasa bertegur sapa, tapi kali ini Tulas rasanya ada sesuatu yang sulit untuk ngobrol, untuk bercerita. 1-2 hari dia tahan. Meskipun hatinya sangat galau, gelisah. 2 hari, 3 hari, kok papa juga nggak main-main bulu tangkis ya? Nggak periksa itu tempat raketnya ada atau enggak. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi kerikuhan selalu terjadi ketika berjumpa dengan papahnya. Rasanya nggak inginlah ketemu dulu sama papahnya. Nggak ingin ngobrol. Nanti kalau ngobrol, nyerempet-nyerempet bulu tangkis, nanyain raket gimana? Nggak jawab. Makin hari makin dipendam, makin berat rasanya. Makin gelis. Akhirnya kali ini Tulas gak tahan daripada aku gak bisa komunikasi lagi seperti dulu dengan papa gitu. Gak bisa ngobrol lagi soal bulu tangkis. Kali ini aku akan beranikan diri, aku akan ngomong. Aku akan bicara sama bapakku. Biarlah kalau dia marah, marah sekali gak apa-apa. Akhirnya sesudah sore itu, sesudah makan, sudah beres-beres, Tulas mengajak papanya ke kamar. Pak, ke kamar dulu ya sebentar. Papanya ikut. Ada apa Tulas? Sebenarnya saya berat. Kenapa emang? Ada apa? Selama beberapa hari papa juga tahu kamu kayaknya kayak gelisah. Kayak ingin gak bertemu dengan papa. Akhirnya dengan semangat yang sudah dikumpulkan itu, Tulas mengatakan, iya, saya salah. Loh, salah apa? Selama ini papa lihat kamu baik-baik saja. Enggak begini Pak. Beberapa hari yang lalu, Tulas tanpa izin ambil raket papa. Lalu dibawa main. Ternyata raket itu patah. Saya takut ngomongnya. Kira-kira gimana reaksi papanya itu? Iya memang kamu anak kurang ajar. Apa gitu?
Kata Tulas, enggak begitu. Papanya nepuk pundaknya. Iya, Tulas. Papa juga sudah tahu sebenarnya. Papa mengerti. Papa lihat perubahan wajahmu, cara kamu bicara, cara kita ngobrol. Enggak seperti yang dulu. Kamu jaga jarak dengan Papa. Papa sudah tahu. Raket Papa udah lama, udah beberapa hari ini di situ nggak ada di tempat. Papa tahu raket ini ada di bawah sini nih. Sambil duduk di tempat tidurnya. Itulah selalu mengatakan iya. Saya belum berani untuk bicara terus terang. Tapi daripada saya tersiksa terus, Papa mau marah, mau apa, silakan. Yang penting sesudah itu beres. Nah, ini tentu bukan cerita Tulas yang ini kan. Tapi dikit benar. Saya tidak menduga. Ya. Jadi kalau kita melakukan salah, melakukan pelanggaran sama Tuhan, berbuat dosa, kira-kira Tuhan sudah tahu belum sih? Tahu ya. Kenapa? Ya karena dia Tuhan yang maha tahu, ya kan? Tuhan tahu kalau kita melakukan ini dan itu, kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran. Nah, itu dari sisi Tuhan. Dari sisi kita nih manusia, kira-kira tenang nggak sih kalau kita melanggar, berdosa sama Tuhan? Ya mirip si Tulas itu gitu kan. Dia tidak tenang, malah mengambil jarak sama Tuhan. Kalau doa gimana ya? Padahal doa Bapa kami mengatakan, mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi ampuni gimana? Kita belum mengaku terus terang juga kepada Tuhan. Jadi selama kita memendam dosa kita, menyimpannya dalam hati kita, pasti ada kegelisahan di hati ini. Menggelitik kita. Kita enggak tenang. Kata Mazmur ini hampir sejajar nih, Mazmur 51 dengan Mazmur 32 tadi itu. Tulang-tulangku rasanya enggak enak gitu. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Maka disinilah membutuhkan keberanian. Sama seperti seorang ayah yang anaknya melakukan kesalahan tadi. Sebetulnya dia sudah tahu, tapi sang ayah itu menginginkan ketulusan, kejujuran, pengakuan itu kepadanya. Nah demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tahu segala pelanggaran dan dosa kita. Yang dibutuhkan dari kita adalah kita datang kepadanya, mengaku terus terang, mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Itulah yang akan melegakan kita, memberikan sebuah pengharapan kehidupan yang baru ke depannya. Nah ini kalau kita baca nih Mazmur 51, kita ditolong oleh Alkitab ini. Ini peristiwanya kenapa sih? Kenapa Daud mengaku dosa kayak begitu? Mazmur 51 ayat 1 dan 2 itu mengatakan, menegaskan di situ ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Jadi mestinya sih Daud itu karena dia dulunya juga bergaul baik dengan Tuhan. Dia tahu apa yang boleh dan tidak dilakukan. Apa yang menyakitkan hati Tuhan dan apa yang menyenangkan. Itu pasti dia sudah tahu. Tapi karena godaan yang begitu besar, tapi juga karena niatnya mungkin ya. Maka terjadilah hal-hal yang
hal yang diinginkan, tapi dosa. Peristiwanya pada waktu itu, ketika raja-raja biasa berperang, mestinya Daud itu juga memimpin peperangan, tapi hari itu dia mungkin males. Rasanya enggan untuk maju ke medan perang. Dia milih naik katanya ke sotoh istana, ke tempat di istana yang tinggi, ke balkon mungkin. Dari balkon itu dia lihat ke bawah, ada perempuan lagi mandi. Perempuan mandi pakai baju enggak? Pakai kain. Ya. Lalu disitulah Daud merasa tertarik. Jadi jangan sembarangan nih, lihat laki-laki ya. Mesti jaga mata. Jadi ketika melihat, karena dia punya kekuasaan, karena dia punya kesempatan, panggillah pengawalnya. Itu perempuan itu yang cantik itu, tolong suruh datang ke istana. Nah, di istana itulah lalu Daud melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Akibatnya Batseba mengandung. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya? Kalau udah hamil, padahal dia punya suami. Nah, lagi-lagi Daud menggunakan kuasanya. Karena ini suaminya adalah tentara perang, namanya Uria. Bagaimana nanti ya kalau dia pulang? Supaya menghilangkan jejaknya, si tentara ini, panglima ini, ketika datang, diundang ke istana. Diajak mungkin makan, dijamu, tapi dicekokin. Sama apa? Sama minuman. Supaya dia mabuk lalu berhubungan suami istri dengan Batseba. Kan kalau begitu, kalau hamil, lah kamu kan pulang lalu kamu bersetubuh dengan istrimu. Wajar loh kalau hamil. Padahal sudah hamil duluan sama Daud ini. Direkayasa seperti itu. Tapi untungnya Uria mengatakan, enggak tuanku. Masa anak buahku sedang berperang. Saya harus pulang. Saya harus tidur dengan istri saya. Enggak mau. Nah, si raja jadi keder lagi nih. Nah, ternyata bagaimana? Kalau dia tidak mau tidur dengan istrinya, sementara makin hari perutnya makin besar. Ia gunakan taktik lagi gitu. Kali ini Uria ini pemimpin perang, tempatkan di paling depan untuk melawan musuh yang paling sangar, yang paling hebat, yang paling kuat. Kali ini Urianya mati di medan perang. Itu yang terjadi. Nah, yang terjadi gimana ya kira-kira perasaannya Daud? Bersyukur enggak? Mati dia. Mungkin sementara ya. Mungkin sementara dia merasa, wah, taktikku kali ini berhasil. Akhirnya dia mengambil istrinya. Mengambil Batseba. Apakah dia tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan? Mestinya sadar. Kalau orang mau mengaku sadar itu perlu proses dulu gitu. Kenapa? Karena orang seringkali gengsi. Gengsi apalagi ini juga raja ya, udah punya posisi paling keren, paling tinggi di umat Israel itu. Akhirnya Tuhan mengutus Nabi Nathan.
untuk menegur Daud ini bahwa engkau telah berdosa. Nabi Nathan pinter dia menggunakan perumpamaan tentang seorang yang punya domba lalu diambil dan seterusnya. Malah Daud sendiri mengatakan, oh kalau begitu itu orang yang ngambilnya harus dibunuh. Nathan mengatakan, itu adalah kamu. Wah, serem banget ya. Jadi yang terjadi begitu. Lalu Nabi Nathan menegur bahwa ini adalah salah di hadapan Tuhan. Bahwa kamu sudah melakukan perbuatan yang tercela. Nah, disitulah kemudian Daud mengakui dosa-dosanya. Ia mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan. Inilah syair yang tadi kita baca itu adalah syair ketika Nabi Nathan telah menegur Daud karena kesalahannya perbuatan zina dengan Batseba. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan dari kita adalah manusia yang berdosa ini pengakuan kepada Tuhan. Jangan ini kalau kita dinasihatkan orang, diingatkan oleh orang lain, lalu kita merasa bahwa orang lain itu siapa kamu, negur-negur saya, nasihatin saya. Kita jadi marah duluan. Ada banyak orang yang ditegur, justru yang sewot adalah orang yang salah itu. Banyak kan terjadi di jalan raya di mana orang yang salah, yang nabrak malah galak duluan, itu kan. Itu cerminan kehidupan kita sebenarnya. Kita salah nih sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai bapak. Lalu diingatkan oleh anak kita, "Pak, jangan gitu. Ini tuh salah. Nanti tuh kita akan celaka." Maka kita seringkali mengatakan, siapa kamu? Anak bau kencur aja, belum tahu apa-apa, udah nasehatin gue. Kalau dinasehatin, ditegur oleh pendetanya, padahal nggak mau nyinggung. Tapi di sini di mimbar ini ngatakan begini begitu lewat perumpamaan. Tersinggung. Lalu gereja Mangga Besar ini nggak, pendetanya gawenya cuma nyinggung-nyinggung orang. Ngapain ke sini? Pindah aja gereja gitu kan. Jadi bukan bersyukur, ada orang yang menolong untuk mengingatkan. Bukan bersyukur kalau kita nih umpamanya lagi jalan di depan ada jurang, kita terus ada dia jalan, ada yang narik. Jangan nanti kamu kecemplung, mati nanti. Kita malah sewot sama orang yang nolong itu. Malah kita jadi maki-maki dia. Nah, belajar dari Daud ya. Betul ini, Daud melakukan dosa yang fatal sekali, tapi belajar dari dia adalah jangan malu mengaku dosa. Walaupun dia raja, dia mengakui dosa-dosanya. Dia mengungkapkan syair yang begitu indah ini. Bahwa dia menyadari itu. Dan meminta Tuhan mengampuninya. Melupakan dosa-dosanya. Lalu dia sangat percaya bahwa Tuhan itu mengampuni dosanya. Dan kemudian setelah ia merasa diampuni, maka ia mengatakan, aku akan mengajarkan, menceritakan bagi orang lain bahwa Tuhan itu sedemikian rupa maha murah, maha pengampun. Kira-kira bisa enggak kalau kita ngajar ke anak cucu kita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha pengampun, tapi kita ngumpetin dosa-dosa kita? Kira-kira bisa enggak? Kalau saya sih merasa kok susah ya. Saya sendiri tidak mengalami itu. Saya sendiri ngumpetin dosa saya. Bagaimana saya bisa merasakan lega kalau Tuhan mengampuni?
Bagaimana saya bisa untuk mengajarkan kepada anak saya, cucu saya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi, mengampuni. Nah, jadi kalau sekarang, pertama-tama ada orang yang menegur kesalahan kita, dosa-dosa kita, jangan dimusuhi orang itu. Berterima kasih. Jangan gengsi yang kedua. Saya ini gengsi, kalau mau ngaku dosa. Nanti apa kata orang? Belajar sama Daud, raja yang sangat besar pada saat itu. Dia tidak gengsi untuk mengaku dosa-dosanya. Yang ketiga, setelah diampuni dosa, tentu kita bersyukur. Dengan cara apa kita bersyukur? Menceritakan kemurahan Tuhan. Menceritakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengampuni kita. Nah, mari dengan ini tema kita adalah pengakuan yang melegakan hati. Mau hati kita lega? Akui dosa kita. Mau hati kita nyesek terus? Simpan aja terus dosanya. Enggak usah diaku-aku gitu ya. Nah, tapi kali ini firman Tuhan mengajarkan itu. Mengaku dosa kita supaya kita memperoleh hati yang lega, hati yang lapang. Nah, kalau itu terjadi, usahamu juga lapang pasti. Ya, berkat Tuhan itu juga pasti kita akan syukuri, akan datang dalam hidup kita. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak ya.